Salam sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai sebenarnya kalau mau jadi dokter umum atau dokter spesialis itu butuh berapa tahun sih? Ini saya akan sharing pengalaman saya versi saya sekolah dari Universitas Erlangga. Jadi saya kebetulan berasal dari Jawa Timur, yaitu dari Sidoarjo, itu kotanya hanya 45 menit dari Surabaya, sehingga saya dan keluarga berkeputusan untuk sekolah di Universitas Erlangga, yaitu yang terletak di Surabaya. Jadi saya lulus SMA pada tahun 2010, lalu saya mengikuti ujian, kalau di tahun saya namanya SNPTN ya, atau kalau yang tahun ini namanya BPTN ya, SNBT ya, SNBT ya. Jadi ujian tulis. Kalau dulu tuh di Universitas Erlangga itu ada 4 ujian. Artinya kita bisa memilih 4 jalur untuk masuk ke universitas. Lalu urutannya pertama adalah jalur prestasi, di mana itu dari raport kita akan ikut tes. Lalu yang dipilih itu kalau tidak salah hanya 20 orang saja. Lalu ada namanya jalur PMDK, di mana ini ada ujian juga, ada tes juga, dan itu masuknya agak memakan biaya yang agak tinggi. Waktu itu 150 juta kalau yang jalur PMDK, sedangkan kalau jalur prestasi itu kalau nggak salah 10 juta. Lalu jalur ketiga adalah SNPTN, itu kira-kira diterima 90 peserta, itu dengan uang sekolah yang lebih murah, yaitu 1,2 juta waktu itu. Lalu dengan uang gedung 20 juta, 20 apa 25 juta saya lupa. Lalu PMDK kedua, yaitu jalur keempat, itu ada tesnya yang diterima juga lebih sedikit, dan membayarnya juga cukup mahal. Jadi ada 4 jalur, jadi setiap mahasiswa itu uang sekolahnya beda-beda, tergantung dari jalur tempat dia diterimanya di mana. Kebetulan saya diterima yang jalur SNPTN, jadi 1 semester itu hanya membayar 1,2 juta dan uang gedungnya itu hanya 20 atau 25 juta. Lalu gimana, apakah biaya hidup waktu menjadi mahasiswa kedokteran itu mahal? Yang untuk biaya pertama, karena dari Sidoarjo, awalnya saya pulang pergi, tapi karena kesibukan dan sering pulang sore, jadi saya milih ngekos. Nah, untuk ngekos rata-rata daerah kampus A, atau letaknya tempatnya Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, itu kan letaknya di kampus A. Oh ya, jadi UNER itu waktu itu ada tiga kampus, yaitu kampus A, B, dan C. Untuk Fakultas Kedokteran itu kampus A. Di kampus A itu letaknya di depan seberangnya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu terdiri dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Sedangkan untuk B sama C itu ada yang ekonomi, ada yang ilmu budaya, ada yang kesehatan masyarakat, ada yang kedokteran hewan, itu di B dan C. Ya gitu ya. Untuk daerah Fakultas Kedokteran itu banyak juga kos-kosan, ada yang tidak ber-AC, ada yang ber-AC. Kalau yang tidak ber-AC itu dulu tuh kira-kira per bulan itu 300 sampai 500 ribu, sedangkan kalau ber-AC pasti di atas 1 juta. Ya, untuk biaya hidupnya tergantung, ada yang mau masak sendiri atau beli di warung. Kalau warungnya waktu itu paling 15 ribuan sampai 20 ribu sudah dapat nasi dan lauk lumayan lengkap. Lalu untuk mahasiswa, misalnya untuk bukunya itu
saya jujur kebanyakan pinjem, tapi ada juga yang beli. Nah, kalau pinjem kakak kelas itu juga jadi bisa lebih murah atau dengan fotokopi. Nah, gitu. Kalau dulu tuh kita nggak semuanya pakai iPad ya. Kalau zaman sekarang sih saya lihat mahasiswanya ada yang pakai iPad, jadi harus pakai iPad buat mencatat. Kalau dulu masih kertas dan bolpen, ya laptop ya wajib untuk mengerjakan tugas. Gitu. Lalu dari tahun 2010 saya menjalani menuju ke sarjana kedokteran itu kira-kira 3,5 tahun atau 7 semester. Nah, puji Tuhan lancar. Ya walaupun ada ngikutin ujian perbaikan wajar ya, karena memang materi kedokteran itu cukup sulit dan kita harus belajar banyak, mendalam, karena kita kan mempelajari struktur tubuh manusia. Jadi kita harus memahami dengan betul demi keselamatan pasien. Setelah sarjana kedokteran, kita di wisuda kan sarjana kan di wisuda. Kita harus menjalani namanya koas atau dokter muda. Kalau di Universitas Airlangga itu kerjasamanya di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Jadi rumah sakitnya itu seberang di Universitas Airlangga, di kampus A-nya. Itu 2 tahun saya menjalani. Jadi kita muter bagian-bagian, ada yang bagian penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah, bagian kulit, dan sebagainya. Jadi memang cabang kedokteran itu banyak. Kalau misalnya ingin menjadi dokter umum, kita harus memutari semuanya, mengetahui dasar-dasarnya, supaya materi yang kita dapatkan waktu dokter muda, kita aplikasikan ke pasien waktu koas ini. Jadi diaplikasikan prakteknya, gitu, supaya kita bisa berpraktek. Lalu apakah selama 2 tahun ini itu sudah bisa praktek? Belum bisa. Jadi belum bisa praktek maksudnya yang langsung ke rumah sakit bebas itu. Zaman saya tuh habis dokter muda itu masih menjalani namanya internship. Nah, kalau sampai sekarang masih ada ya internship ya. Internship adalah program di mana setelah kita menjalani dokter muda, habis dokter muda kan sudah 2 tahun, kita ada UNAS, ujian nasionalnya, namanya waktu itu UKM PPD. Ya, mungkin sampai sekarang masih sama ya UKM PPD. Nah, itu ujiannya itu setahun cuma 4 kali waktu itu. Jadi ada jeda antara lulus dokter muda, selesai stase, selesai tugasnya, ada jeda, terus baru UKM PPD. Nah, habis UKM PPD lulus, harus dan wajib mengikuti program internship. Nah, program internship ini itu untuk membantu rumah sakit di seluruh Indonesia yang membutuhkan dokter, karena ternyata di seluruh Indonesia ini banyak rumah sakit yang masih belum ada atau masih memerlukan kebutuhan dokter umum. Nah, setelah setahun ini keluarlah STR dokter. Kalau yang internship ini namanya STR internship. Kalau yang bisa bekerja bebas itu namanya STR ya dokter umum gitu. Lalu gimana dengan spesialis? Nah, kebetulan saya lulus dari spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga juga. Jadi tahun 2016 itu saya lulus dokter umum, lalu menjalankan internship selama 1 tahun. Lalu saya bekerja di rumah sakit di salah satu di Sidoarjo selama 6 bulan. Lalu pada tahun 2018 tengah-tengah saya mengikuti seleksi masuk ke spesialisasi penyakit dalam. Lalu kebetulan saya di Universitas Airlangga dan itu kerjasamanya di Dr. Sutomo. Menjalani spesialisasi itu berbeda-beda dengan antar spesialis. Yang paling cepat itu kalau di UNER itu anak kulit mata itu 4 tahun, ada yang 3,5 tahun sampai 4,5 tahun lulusnya. Sedangkan kalau penyakit dalam itu paling cepat
kalau lancar itu 4,5 tahun, bahkan bisa lebih. Nah, kalau spesialis itu namanya ya harus mendalami ilmu tersebut lebih dalam. Jadi kalau spesialis itu ada macam-macam ya. Ada spesialis penyakit dalam, bedah, umum, ada juga sekarang langsung bedah plastik, bedah anak, PHT, pediatri atau spesialis anak, spesialis kulit dan sebagainya. Lalu apakah setelah spesialis perlu sekolah lagi? Oh, ada. Namanya subspesialis loh. Jadi habis spesialis kira-kira 4-5 tahun tergantung dari spesialisnya. Itu ada namanya subspesialis. Nah, kalau di bedah umum itu ada namanya spesialis, misalnya diges, bedah diges. Kalau spesialis misalnya kandungan, ada namanya subspesialis onkologi. Nah, ada lagi. Kalau penyakit dalam ada subspesialis rheumatologi, gastrohepato yang khusus endoskopi, kolonoskopi, spesialis hematologi onkologi, spesialis untuk menangani kasus kanker. Jadi itu sekolah lagi rata-rata 3 tahun. Nah, jadi dari total misalnya dokter umum ya kan 5,5 tahun, jadi 3,5 tahun esket, 2 tahun DM dokter muda, 5,5 tahun. Ditambah lagi 4,5 tahun, anggap aja 5 tahun ya, 10,6 bulan. Nah, itu baru spesialis tuh. Lalu tambah lagi 3 tahun atau 4 tahun. Jadi kira-kira 13-14 tahun untuk ke subspesialis. Oh, apakah ada lagi sekolah? Ada. Misalnya jadi dokter, itu kalau ingin jadi dosen ya, ingin meneliti sesuatu, lalu habis jadi dokter ke profesor. Nah, gitu. Jadi memang sekolah kedokteran itu lama ya, jadi kayak long life learning ya, dan tidak bosan-bosan. Bahkan setelah kita lulus dokter, lulus spesialis, lulus subspesialis, kita diwajibkan untuk update ilmu. Nah, kalau update ilmu itu bisa macam-macam, bisa di dalam negeri atau bahkan luar negeri, karena ilmu itu berkembang. Kalau misalnya kita nggak update, nanti ya kita kalah. Ternyata ada terapi baru kan, terapi baru yang bermanfaat, kita tidak pelajari, kan rugi gitu loh. Maksudnya dengan terapi yang terbaru kita juga bisa meningkatkan kesehatan pasien dan juga mungkin bisa menekan cost. Misalnya obat yang barunya lebih murah, lebih bermanfaat. Kita harus tahu, makanya kita perlu update. Update ilmu, selain update ilmu kita juga update terkait keterampilan. Misalnya kalau di bedah itu keterampilan operasi. Kalau misalnya di opsi keterampilan bagaimana USG itu juga ada macam-macam, ada yang 2D, 3D, 4D gitu. Jadi dokter itu dituntut untuk update ilmu gitu. Jadi kalau misalnya sekolah dokter mahal itu relatif. Bahkan ada teman saya yang dibeasiswakan gratis dan juga ada dapat tunjangan juga, dapat uang sangu juga, yang misalnya dapat ikut LPDP atau juga ada beasiswa dari lembaga mana. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi harus bisa mencari informasi gitu. Mungkin dari kenalan atau dari internet itu ada banyak. Kalau spesialis juga ada beasiswa Kemenkes, ada beasiswa dari LPDP gitu. Jadi sebenarnya untuk spesialis itu bisa gratis.